Hadirin dimohon berdiri. Bupati Badung memasuki tempat acara. Sebagai wujud rasa cinta tanah air dan rasa nasionalisme, acara kami awali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan doa. Pembacaan doa. Doa akan dihantarkan menurut keyakinan agama Hindu dengan mengambil sikap amusti karano. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan. Om Wignamastu Namo Siddham Om Kesama Suamam Jagatnata Sawaru Papa Itu Angkara Sawaru Karya Siddham Dehi Pranamya Suryam Swaram. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Agung, puja stuti dan angayu bagya kami haturkan kehadapan Yang Widi. Karena asung kertawaru nugraha Yang Widi, pada hari ini kami dapat melaksanakan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Om Yang Widi, Tuhan yang Maha Bijaksana, kami memohon anugerahilah kami kekuatan lahir batin agar pejabat yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dapat melaksanakan swadharma dengan baik, profesional, bertanggung jawab, loyalitas, serta mempunyai jiwa pengabdian yang tulus guna melangkah bersama untuk mewujudkan Kabupaten Badung yang santi dan jagadita.
yang widi, Tuhan yang Maha Pengasih, sempurnakanlah serada dan bakti kami. Tuntunlah kami dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada bangsa dan negara. Ampunilah kekurangan kami. Sucikanlah pikiran, perkataan serta perbuatan kami. Tuntunlah kami ke jalan yang baik dan bijaksana. Semoga Yang Widi berkenan mengabulkan doa kami. Om Siadirastu Tat Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Hadirin disilahkan duduk kembali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rohaniwan yang kami sucikan, yang terhormat Bupati Badung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, para ketua organisasi kewanitaan Kabupaten Badung, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung, Bapak Ibu undangan, hadirin yang kami hormati pula. Sesanti angayu bahagia kami panjatkan kehadirat Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas yang kami hormati, acara pada hari ini dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Bupati Badung. Kami silahkan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 176-053-HK-2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Garing Eselon 2B Kabupaten Badung. Bupati Badung 1 dan seterusnya memutuskan, menetapkan ke-1 mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi pertama Garing Eselon 2B Kabupaten Badung sebagai berikut. Nama Luh Suryaniti Esos MSI, NIP 196903 231989 03 2012, Utama Muda 4C. Jabatan dan tempat tugas lama Inspektur pada Inspektur Kabupaten Badung. Jabatan dan tempat tugas baru Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural eselon utama muda 4C. Jabatan dan tempat tugas lama Inspektur pada Inspektur Kabupaten Badung. Jabatan dan tempat tugas baru Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 2B sebesar Rp2.020.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026. Ditetapkan di Mangupuro pada tanggal 9 Februari 2026. Bupati Badung, cap data tangan Iwayan Adi Arnawo. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya 13
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 274/053/HK/2000 Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 274/053/HK/2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator Eselon 3A Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator Eselon 3A, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan Anak Agung Ngurah Darmo Putra Esos MAP NIP 197305, mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator golongan ruang penata tingkat 1 3D. Jabatan dan tempat tugas lama Sekretaris Camat pada Kantor Camat Petang Kabupaten Badung. Jabatan dan tempat tugas baru Camat pada Kantor Camat Petang Kabupaten Badung. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon 3A sebesar Rp1.260.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026. Ditetapkan di Bangupuro pada tanggal 9 Februari Arnamo. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya 13 yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 263/053/HK/2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator Eselon 3B Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator Eselon 3B Kabupaten Badung sebagai berikut. Nama: I Putu Wicaksana SPSI MH NIP 1981032020011010. Pangkat dan golongan ruang Pembina 4A. Jabatan dan tempat tugas lama Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung. Jabatan dan tugas baru Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural Eselon 3B sebesar Rp980.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026. Ditetapkan di Bangupuro pada tanggal 9 Februari 2026. Bupati Badung, cap dan tertangan Iwayan Adi Arnawo. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya 13 yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 304/053/HK/2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas Eselon 4A Kabupaten Badung. Bupati Badung menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1,
mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas eselon 4A Kabupaten Badung sebagai berikut. Nama: Dr. Gigi Anom Yuliani Darmanta. NIP 191-072-6201-903-2012. Pangkat golongan ruang penata 3C. Jabatan dan tempat tugas lama: Dr. Gigi ahli muda pada UPTD Puskesmas Petang 2 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Jabatan dan tempat tugas baru: Kepala UPTD Trafik Kesehatan Terintegrasi dan Terpadu kelas A pada UPTD Trafik Kesehatan Terintegrasi dan Terpadu kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 4A sebesar Rp540.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026. Ditetapkan di Bangupuro pada tanggal 9 Februari 2026. Bupati Badung, cap dan tanda tangan Iwayan Adi Ornamo. Ditembuskan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya 13 yang bersangkutan untuk diketahui dan dipindahkan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 302-053-HK-2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas eselon 4B Kabupaten Badung. Bupati Badung menimang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas eselon 4B Kabupaten Badung sebagai berikut. Nama: Idewa Gede Ari Sujana Putra SSTP MAP. NIP 199-032-201-8081-002. Pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B. Jabatan dan tempat tugas lama: penelaah teknis kebijakan pada bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa pada Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung. Jabatan dan tempat tugas baru: Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Lurah Tanjung Benowo Kabupaten Badung. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan struktural eselon 4B sebesar Rp490.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2026. Ditetapkan di Mangupuro pada tanggal 9 Februari 2006. Bupati Badung, cap dan tanda tangan Iwayan Adi Ornamo. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya 13 yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan. Bupati Badung, Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 206-053-HK-2026 tentang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan penelah teknis kebijakan ke dalam jabatan fungsional analisis kebijakan ahli pertama di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung menimang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat nama Dimas Putra P. Taranto SSTP. NIP 1994002-2017-08-101. Pangkat golongan ruang penata 3C. Unit kerja bagian organisasi pada Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Terhitung mulai tanggal
1 Desember 2025 diangkat dalam jabatan fungsional analisis kebijakan hari pertama dengan angka kredit sebesar 100. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan fungsional analisis kebijakan hari pertama sebesar Rp540.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2025. Ditetapkan di Mangupuro pada tanggal 27 November 2025. Bupati Badung, cap dan tangan Iwayan Adi Arnamo. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. 6. Bendahara pengeluaran pada bagian organisasi Setda Kabupaten Badung. Terakhir, Bupati Badung Provinsi Bali. Keputusan Bupati Badung nomor 93/053/HK/2026 tentang pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan penelah teknis kebijakan ke dalam jabatan fungsional analisis sumber daya manusia aparatur ahli muda di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Bupati Badung menimang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat nama Inyoman Yedi Krisnawan SIP MAP NIP 199508212 2017081001. Pangkat golongan ruang penata 3C, unit kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2026 diangkat dalam jabatan fungsional analisis sumber daya manusia aparatur ahli muda dengan angka kredit sebesar 0. Kedua, pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan tunjangan jabatan fungsional analisis sumber daya manusia aparatur ahli muda sebesar Rp918.000. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2026, ditetapkan di Mangupuro pada tanggal 26 Januari 2026. Bupati Badung, cap dan tanda tangan Iwayan Adi Arnamo. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 dan seterusnya. 6. Bendahara pengeluaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung. Persiapan pengambilan sumpah. Kepada perwakilan yang akan disumpah didampingi rohaniwan, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Badung. Undangan dimohon berdiri.
Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Bersedia. Sumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Karena Tuhan itu Maha mengetahui, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Baiklah saudara-saudara, ikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Hindu, mengucapkan Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi yang beragama Islam, mengucapkan demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan, mengucapkan demi Allah saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Untuk yang beragama Kristen Protestan mengucapkan kiranya Tuhan menolong saya. kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilahkan kembali ke tempat. Saksi disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan berita acara sumpah.
Saksi disilahkan kembali ke tempat. Kepada camat yang akan dilantik, disilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Pelantikan oleh Bupati Badung. Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 11 bulan Februari tahun 2026, saya, Bupati Badung dengan resmi melantik saudara-saudara sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Badung nomor 168-HK-2026 sampai dengan 179-053-HK-2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama Eselon 2B Kabupaten Badung. Surat Keputusan Bupati Badung nomor 181-053-HK-2026 sampai dengan 274-053-HK-2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator Eselon 3A Kabupaten Badung. Surat Keputusan Bupati Badung nomor 185-053-HK-2026 sampai dengan 303-053-HK-2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator Eselon 3B Kabupaten Badung. Surat Keputusan Bupati Badung nomor 192-053-HK-2026 sampai dengan nomor 326-053-HK-2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas atau Eselon 4A Kabupaten Badung. Surat Keputusan Bupati Badung nomor 277-HK-2026 sampai dengan nomor 330-053-HK-2026 tanggal 9 Februari 2026 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan administrator Eselon 4B Kabupaten Badung. Keputusan Bupati Badung tentang pengangkatan pejabat fungsional Kabupaten Badung. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan bersama kita. Penyematan tanda jabatan. Penandatanganan Fakta Integritas.
Pelantikan selesai. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Bupati Badung. Dengan hormat disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang tiang sucikan Ratu Prando, asapun ketalar, majangring para sulinggih dari Muslim, dari Kristen juga yang juga saya sucikan. Bapak Sekda dengan seluruh jajaran pimpinan perangkat daerah yang hadir pada kesempatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK dengan organisasi kewanitaan di lingkungan Kabupaten Badung yang juga saya hormati, Bapak Ibu, para pejabat yang barusan diambil sumpah dan dilantik, yang saya lihat hadir semuanya pada kesempatan ini, yang juga saya hormati, yang saya banggakan. Astungkara pada pagi hari yang baik ini, atas rahmat Ide Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hadir di ruang Kertagusana Pemerintah Kabupaten Badung, serangkaian kegiatan acara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Eselon 2 dan pejabat administrator Eselon 3, pejabat pengawas Eselon 4 dan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Dan kita langsungkan pada hari ini tanggal 11 Februari tahun 2026, mudah-mudahan berjalan lancar dan aman sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, pelantikan pengambilan sumpah itu adalah bagian daripada proses, daripada rotasi kepemimpinan di lingkungan aparatur pemerintah Kabupaten Badung. Bapak Ibu yang sekarang hari ini dilantik, saya yakin dan percaya banyak di antara saudara-saudara tidak menyangka saudara dilantik. Saya yakin sekali. Karena jujur saya sampaikan bahwa di dalam perekrutan ini benar-benar saya melihat yang pertama adalah dari daftar urutan kepangkatan yang bersangkutan. Karena saya lihat banyak sekali ternyata di beberapa perangkat daerah itu yang pangkatnya sudah tinggi-tinggi tapi nyangklek. Saya perhatikan lagi kinerjanya dia, integritasnya dia, benar-benar saya lihat. Saya yakin di antara teman-teman ini banyak orang yang tidak menyangka dirinya sebentar lagi menerima SK pada posisi tertentu. Benar-benar saya perhatikan, benar-benar saya lihat. Karena kebetulan saya bukan bagaimana, saya mantan sekretaris daerah di Badung ini, jadi saya tahu yang mana orang yang kerja, yang mana orang yang hanya sekedar kerja, tapi yang mana orang yang kadang-kadang ya tidak memiliki integritas. Ini saya perhatikan. Jangan saudara-saudara main-main ketika saya berikan kesempatan sekarang ini. Di balik amanah yang saya berikan, ini mengandung tanggung jawab yang sangat luar biasa. Tanggung jawab yang harus saudara pertanggungjawabkan, tidak saja kepada Tuhan, tetapi kepada kami, selaku pimpinan representasi masyarakat Badung, sekaligus kepada konstitusi. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara semua. Sehingga saya yakin dan percaya tidak ada satupun yang tidak ngaku-ngaku bahwa saya yang jadiin Anda, tidak ada. Ini pure.
Jangan sampai ada yang ngaku-ngaku saya ngangkat saudara ini, tidak ada. Ini benar-benar saya nentukan ini. Tapi saya lihat, walaupun saya yakin sekali ini tidak sempurna, tapi saya ingin menuju itu. Karena saya percaya bahwa tanpa satu aparatur yang kuat, saya tidak akan bisa berlari kencang di dalam mewujudkan visi misi kami ini. Tentu saya lihat dari beberapa, terutama pejabat eselon 3, eselon 4 ini banyak yang terus terang saya tidak mengenalnya, tapi saya melihat dari data, saya buka, dan mungkin ada beberapa pimpinan kemarin saya sempat hubungi, ini gimana, saya lihat. Maka mulai sekarang saya minta teman-teman semua ini hari bukan hanya sekedar kita happy, mungkin teman-teman yang lain, tapi harus punya perasaan, ini mulai tanggung jawab. Karena di pundak saudara-saudara lah, apa yang menjadi visi misi kami itu, saya akan sama-sama kerjakan bersama. Karena bagaimanapun juga saya tidak akan bisa berjalan sendiri, tanpa dukungan dari seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung ini. Untuk itulah maka, lagi saya minta tolong, jangan sampai ada begini, ada begitu, apalagi ada kompensasi. Jangan. Saya minta dengan hormat, tidak boleh ada seperti itu. Sanggup? Ini yang penting saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Ini adalah mutasi perdana saya selaku kepala daerah di Badung ini. Ini adalah perdana. Kami mencoba melihat. Saya lihat ada beberapa perangkat daerah pimpinan, dan mohon maaf, nanti ada posisi-posisi tertentu. Sekretaris, dia akan mungkin di bawahnya ada yang lebih tinggi. Pasti itu golongan 4A. Saya nggak mau nanti sekretaris malah yang jadi sekretaris 3D itu misalnya. Saya nggak tahu juga, saya nggak lihat semuanya, tapi yang saya tahu, tentu saya lihat dulu. PLT BKPSDM boleh memaparkan, saya minta datanya pegawai, saya buka dengan staf, saya buka, suruh buka, siapa buka. Saya nggak ngeliat siapa orangnya, saya nggak kenal. Tapi saya percaya bahwa dengan langkah saya hari ini, saya berikan kesempatan buat teman-teman yang pangkatnya tinggi, tapi sampai hari ini belum dapat belum dapat posisi. Contoh misalnya. Contoh itu ada dari Dinas Perizinan, anak buahnya Pak Agus ya, itu di Bagus Canis Cahyana. Ada orang yang hadir sekarang ini, coba berdiri. Itu adalah pegawai senior yang baru pertama kali hari ini menjabat struktural, yang mungkin dalam hitungan berapa tahun saya nggak tahu akan pensiun. Dan kebetulan ini satu angkatan dengan saya waktu saya jadi Kasubag. Begitu. Beliau nggak tahu bahwa saya akan jadikan, walaupun itu teman saya. Tapi saya lihat kepangkatan dan kinerjanya. Saya coba tanya pimpinannya, termasuk mohon maaf Pak Agus, saya terbuka aja Pak Agus, Pak Agus gimana? Agusnya, bagus Pak. Hanya Pak Agus Aryawan nggak tahu mau dibawa kemana. Seperti itu yang saya lakukan. Tanya lurah-lurah, berapa lurah, saya telepon. Ini gimana? Saya telepon. Saya telepon. Kadis juga ada beberapa. Saya telepon. Tujuan saya adalah ingin mendorong teman-teman aparatur sipil negara ini, ayo bekerja dengan benar. Prestasi kedepankan. Jangan pragmatis kedepankan gitu loh. Saudara-saudara nggak boleh terlalu berlebihan loyalitas sama saya pribadi. Nggak perlu. Loyalitas saudara pada pekerjaan. Karena di sana mengandung adalah untuk pengabdian kepada rakyat Kabupaten Badung ini. Oleh karena itulah maka saya minta kepada saudara semua, ketika saudara diberikan kesempatan hari ini, bukan berarti itu akhir dari karir saudara. Ingat, bukan akhir. Inilah kalau yang baru awal saudara menunjukkan kinerja buat pimpinan. Tentu saya akan melihat nanti bagaimana kinerja saudara di tempat yang saya berikan kesempatan sekarang ini. Ini jangan anggap hadiah, ini bukan hadiah. Inilah beban yang saya berikan kepada Anda.
tunjukkan dengan kinerja nantinya. Setiap saat saya bisa melakukan evaluasi terhadap pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung. Apalagi saya selaku PPK mempunyai kewenangan untuk itu. Jadi jangan coba-coba saudara kerasa kerusuh, kesana sini untuk nyari jabatan, nggak bisa. Sekali lagi saya bilang, nggak bisa. Kalau saya mengatakan tidak, ya tidak. Paham? Itu yang perlu saya sampaikan. Maka sekarang kalau ada yang promosi Astungkaro, kalau ada yang masih bergeser, ya syukuri dulu. Ya harus bekerja yang benar sekarang. Tapi kalau khusus untuk pejabat eselon 2 ini rata-rata yang saya lihat, saya udah cukup lama saya lihat pada posisinya. Bu Suryaniti sudah berlipat-lipat ubannya masih tetap di inspektur, kan biar nggak jenuh gitu loh. Tapi jujur saya sampaikan, Bu Suryaniti ini orangnya kinerjanya bagus. Kan nggak mungkin saya seumur hidup jadikan inspektur beliau nih. Saya perlu butuh beliau untuk di tempat yang lain. Saya harapkan nanti akan mampu mendongkrak kinerja. Itu. Padahal kalau mau jujur ya, sebenarnya tidak rela juga sebenarnya. Tetapi gimana kalau Pak Agus Aryawan ini lagi satu. Ini dia sering berprestasi. Logika sebenarnya saya nggak boleh diganti sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin. Tapi saya berikan tempat yang layak lah, yang layak sudah karir, bukan layak di mana-mana, layak. Ya saya sampaikan bahwa saya bilang aja, Agus Aryawan adalah asisten ekonomi dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Badung. Saya kadang-kadang bingung menghadapi, karena saya ada ketentuan 5 tahun terus dievaluasi. Ini lagi Pak Wijana, ini lagi satu. Saya cukup berat sebenarnya menarik beliau ini yang bersangkutan ini di Dinas Pertanian, karena sedang saling gencar-gencarnya. Ya tapi ya bagaimana ya? Memang harus saya lakukan itu. Ya. Dan juga sebentar lagi, mungkin dalam lagi mau pensiun juga ya? Pensiun juga. Dan kebetulan ya saya berikanlah penghargaan dia, karena dia adalah ya bapaknya Sakib di Badung lah inilah. Ini yang banyak Sakib, Lakib banyak beliau. Ya saya lihat, maka saya lihat nanti, saya perhatiin. Banyak teman-teman juga. Jadi saya ingin teman-teman tuh mulai melakukan evaluasi. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Makanya saya sekarang hari ini saya ingin melihat teman-teman semua benar-benar harus disyukuri, tapi dengan cara apa? Dengan cara tanggung jawab. Dengan cara tanggung jawab. Dan jujur kadang-kadang saya juga bingung ngadap ini yang eselon 2 di kemana, karena kebetulan ada yang beberapa yang kosong. Saya pengen seragada di sini, di seragada di sini, kan harus diputar juga. Karena sebentar lagi yang kosong, ada beberapa jabat yang masih kosong juga eselon 2 nih. Sebentar lagi saya akan dorong lagi. Saya akan lihat, nah ini kesempatan nanti teman-teman di eselon di bawah nih, tunjukkan kinerja. Nggak usah bawa durian lah ke rumah jabatan bupati. Yang penting saudara kerja benar, oh udah pasti benar. Saya bukan gimana. Kalau mau jujur, Unsurian itu nggak pernah datang ke RJ lagi. Kalau mau jujur seperti itu kan. Nah oleh karena itulah maka saya minta kepada saudara-saudara semua, boleh hari ini saudara bergembira, atau mungkin hari ini saudara mungkin merasa kecewa, ya itu saya kembalikan ke saudara masing-masing. Tapi yang jelas hari ini saudara-saudara mengawali langkah saudara untuk karir saudara ke depan, terutama yang masih muda-muda, yang karirnya masih panjang nih. Ayo mulai kita belajar. Semakin saudara hebat, banyak sekali orang tidak nyangka-nyangka yang sering saya ajak rapat, saya perhatiin, dia sering naik menjadi sekretaris. Banyak. PLT Kepala BKPSDM kemarin bingung dia. Coba lihat orang ini, dilihat daftar urut kepangkatan, oh 4A, jadikan sekretaris. Santai sekali saya. Ini siapa nih? Ini jadikan sekretaris. Enak. Makanya sekarang nanti besok-besok kalau bupati mimpin rapat atau Pak Sekda mimpin rapat, tunjukkan kemampuan. Tapi jangan ngai-ngai, sekedar ngomong.
tunjukkan kemampuan. Oh begini, oh memberikan. Oh. Jadi kita senang. Ada banyak saya lihat, saya dorong. Itu ada lagi di perhubungan, anak buahnya Turah. Itu sekarang sampai sebut sekarang hari ini juga. Saya nggak tahu siapa nama lengkapnya dah. Yang jelas namanya Tole dibilang. Coba berdiri. Itu saya jadikan sekretaris sekarang. Dia senyumnya sumeringah sekali dia sekarang. Tapi sebentar lagi dia harus membawa beban yang ditinggal sama Pak Kadis. Silakan duduk. Ini dia nggak menyangka, saya yakin mimpi juga, nggak tahu ada mimpi nggak tadi malam. Saya yakin sekali. Nah seperti itulah contoh-contoh. Jadi saya ketika disodorkan oleh Kepala BKPSDM, saya nggak langsung terima. Saya buka dinas ini, dinas ini, dinas ini. Inspektorat, Bu Inspektor tuh banyak memberikan nama ke saya. Dan jujur, semua saya ACC. Karena saya lihat juga orangnya. Oh ini orangnya, oh ini orangnya, oh ini orangnya. Kalau nggak salah tuh ada satu calon, apa namanya? Apa namanya Ibu orang kedua tuh? Sekretaris. Sekretarisnya Ibu yang dulu ya, yang kebetulan sekretarisnya adalah pensiun. Sekarang siapa namanya? Bu Gong Maya, mana Gong Maya? Mungkin Pak Seda juga tahu ya kemampuannya. Ya, kita terbuka. Terbuka, saya enggak, ya gimana? Ya bukan gimana ya, yang tahu dia kemampuan dia. Bu Inspektur dah juga merekomen, dan saya yakin buat Bu Inspektur, walaupun Bu Inspektur merekomen, kalau nggak benar ya saya nggak terima gitu. Saya lihat. Ada lagi satu saya sebut nih. Itu berdiri Bu Desa Okti, Sekretaris Bapeda. Kalau Desa Okti ini adalah pegawai yang dari nol waktu saya jadi camat. Dia kebetulan staf di bagian di Kesra ya. Saya lihat orangnya ya energik orangnya. Bagus dia. Saya lihat terus, saya lihat. Loh, cara berpikirnya bagus. Ya. Langsung saya bilang sama Pak BLT BKPSDM untuk Sekretaris Dewan Bapeda pakai Desa Okti. Tapi saya lihat dulu pangkatnya. Oh, ternyata memenuhi. Silakan duduk. Pak Camat Petang. Terus terang Pak Camat Petang ini kasihan juga beliau ini. Ini dalam keadaan sakit dia datang ke sini. Mudah-mudahan sehat tuh ya. Pak Camat, semua udah ampun rahu mereka. Oh, dalam keadaan sehat. Kemarin saya sebut-sebut ternyata Pak Camat ini sakit ternyata. Saya sebut-sebut. Mudah-mudahan sehat. Beliau ini saya tertarik sama beliau ini ketika apa? Kemarin bencana kan. Dia cepat nanggap, termasuk memantau orang yang mau meninggal di Tukat Bangkung. Ini terus dipantau. Ya lumayan juga. Akhirnya saya langsung tetapkan menjadi camat di Petang. Banyak pejabat-pejabat yang saya tidak bisa sebutkan. Kalau Bapak Ibu lihat gambaran itu, jadi Bapak sudah tahu sekarang bagaimana saya. Sekarang yang sederhana aja, sederhana saja. Oh ya, lagi satu saya sebut, ini penting juga. Mana Teddy? Berdiri. Teddy ini adalah staf di PUPR ya, PUPR. Yang siang malam saya tugaskan untuk membangun infrastruktur jalan ini. Mungkin dia dikomplain sama istrinya karena sering meninggalkan istrinya. Saya tahu luar biasa kerjanya, saya lihat, dan sekarang saya berikan jadi kepala bidang Bina Marga di PUPR. Jadi saya terbuka, saya nggak perlu sembunyi-sembunyi. Itulah saya. Nah sekarang setelah saya kasih teman-teman yang saya tunjuk-tunjuk tadi dan berdiri itu, kalau tidak benar, nggak lama-lama saya akan turunkan. Makanya sekarang ini beban, bukan hanya hadiah, ini beban.
Sekarang tujuan saudara bagaimana caranya? Ya, membuat satu ini dan berdiri itu. Kalau tidak benar, nggak lama-lama saya akan turunkan. Makanya sekarang ini beban, bukan hanya hadiah. Ini beban. Sekarang tujuan saudara bagaimana caranya? Ya, membuat satu inovasi yang berdampak orang bilang. Apalagi dengan kondisi sekarang kita ini sebagai daerah pariwisata ini. Tantangan kita cukup banyak. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa melewati tantangan ini, maka pariwisata yang kita idam-idamkan selama ini tidak akan eksis dan akan berdampak kepada PAD kita ini. Oleh karena itulah maka saya terus terang berharap sekali, ya sekarang ada Teddy Bina Marga, sebentar lagi saya akan nunjuk Kadis PUPR juga yang definitif. Yang mudah-mudahan nanti orang yang mampu juga, yang penting mau kerja, punya integritas, ya. Jangan neko-neko, apalagi ada ego sektoral, apalagi mesebang. Nah, ini saya paling nggak suka nih, mesebang sok gini, sok gitu. Bapak Ibu, mata telinga saya ini banyak di perangkat daerah. Jangan coba melakukan sesuatu, mata dan telinga saya banyak di perangkat daerah. Jadi kelihatan ada orang yang mungkin terpinggirkan, ada orang gini, sebentar lagi akan menjabat. Banyak orang seperti itu yang akan ada nanti. Banyak orang kelihatannya kelingus, diam, enggak, ya seakan-akan dia tidak punya akses, sebentar lagi dia akan jadi eselon 3A. Itu yang terjadi Bapak Ibu semua. Oleh karena itulah dari gambaran itu, artinya hanya satu jawaban. Tingkatkan kinerja, tingkatkan profesionalitas saudara, dan jangan ego sektoral, dan jaga integritas. Saya tidak mau ada kesan nanti ada begini, ada begitu, ada kutipan ini, ada kutipan itu. Saya banyak dapat informasi Bapak Ibu semua. Maka sekarang sudah saatnya saudara-saudara untuk menunjukkan kinerja saudara yang terbaik lah, agar saudara bisa cepat maju nanti. Ini Bapak ini Bu Suryaniti, Pak Kadis, ini Turah Rai Yuda Darmo ini saya jadikan Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja. Ini Pak Asisten 2 dulu, berdiri tuh. Ini sebenarnya saya cukup berat loh nih, jujur. Ini kalau saya ada acara kemana-mana, nggak ada yang mewakili, ini paling sering ini langsung pilih Pak Asisten 2. Ya beliau itu dulu jadi kabid ya, langsung di Asisten 2 ya. Sayang sekali saya sekarang coba berikan beliau memimpin daerah otonom lah, menjadi Kepala Brida Kabupaten Badung. Silakan tuh. Saya bingung di mana taruh ini, di mana. Jadi seperti itulah kondisi kita sekarang ini. Maka saya minta sekarang teman-teman semua tolong soliditas ini tetap terjaga. Oh ya, paling penting lagi, mohon maaf sekali ya, ini saya terus terang, Pak Kepala Bapeda, coba siapkan kita satu data itu Pak. Satu data ini kita ingin, mohon maaf, Badung namanya Badung ya, ya harus terbaik lah Pak. Gimana caranya Pak Sekda ya? Silakan duduk Pak. Karena saya ingin dengan saya mengklik satu, jadi siapa yang dapat BPJS, siapa yang dapat bantuan 2 juta, siapa yang dapat bedah rumah, ya kan? Termasuk masyarakat miskin, rentan miskin, ini ada. Karena selama ini persoalan kita banyak di data. Oleh karena itu saya minta teman-teman yang barusan dilantik, barusan saya berikan kepercayaan, tolong di masing-masing bidang saudara mulai data-data itu harus dibenarkan. Sehingga kalau kita sudah kuat dengan data, tentu apa yang menjadi sasaran kita akan terukur. Dan target-target yang kita pasang di dalam RPJMD
sudah pasti bisa kita akan capai itu. Oleh karena itulah maka saya minta kepada saudara semua ini agar serius dan sekaligus pada kesempatan yang baik ini mohon maaf saya nggak bisa lama-lama karena kebetulan nih Pak Sekda mau berangkat nih, saya tunda sebentar. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan saya menyampaikan selamat kepada saudara semua yang dilantik. Mudah-mudahan saudara benar-benar tidak salah saya memilih. Tidak salah saya memilih. Tolong kepercayaan yang saya berikan ini dipertanggungjawabkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dipertanggungjawabkan dengan cara menunjukkan kinerja yang terbaik buat Badung yang kita cintai. Sekali lagi selamat buat teman-teman yang dilantik dan diambil sumpah hari ini. Mudah-mudahan Ide Sang Hyang Widi Waseso akan selalu bersama kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para pejabat yang baru saja dilantik. Rekan-rekan media dan dokumentasi, kami silahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, mohon izin sesi foto akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin mungkin boleh jempol kanannya. Baik, kembali kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2. Dan dengan berakhirnya sesi foto tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian, dan kami ucapkan selamat kepada para pejabat yang telah resmi dilantik. Sekian dan kami akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan mohon izin kami informasikan kepada Bapak Ibu yang baru saja dilantik, khusus pejabat struktural, mohon untuk tidak beranjak terlebih dahulu karena akan dibagikan SK.